Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi thahirina wa sahabatihi ajmain. Santri-santri, sebelum kita belajar, mari kita niatkan belajar kita, kemudian membaca basmalah dan doa mau belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kali ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali belajar ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan bab yang kemarin kita telah bahas, yaitu bab pertama yang berjudul Afrodul Madrasah. Anggota sekolah ya. Madrasah itu sekolah. Anggota sekolah. Nah, kemarin pada bab ini kita telah membahas al-mufradat atau kosakata yang berada di bab afradul madrasah, anggota sekolah. Nah, untuk kali ini kita itu akan membahas hayya naqra yang ada di halaman 5. Yang ada di halaman 5. Itu tentang bacaan. Hayya naqra jami'an tafaddal. Irfa sautaka marratan ukhra. Hayya naqra, mari kita baca jami'an tafaddal, semuanya, silahkan. Irfa sautaka, keraskan suaramu, marratan ukhra, sekali lagi. Nah, berarti kita itu ini disuruh membaca ya. Kita disuruh membaca. Oke. Kita mulai. Afrodul madrasah. Nah, ini ya, afrodul madrasah. Anggota sekolah. Kalian tulis ya artinya ya. Karena apa pentingnya menulis? Menulis itu bisa mempermudah kita. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah berkata, kalau ilmu itu bagaikan hewan buruan. Bagaimana cara mengikatnya? Dengan menulisnya. Ibaratnya kayak gini, kita telah berburu hewan liar. Setelah kita tangkap, kita dapat hewannya. Kok kita tidak mengikatnya atau kita tidak masukkan ke kandang, otomatis hewan itu akan lepas lagi. Nah, begitupun dengan ilmu. Ketika kita sudah susah payah belajar, kok kita tidak mengikatnya, yo ilmu itu akan hilang lagi. Cara mengikatnya dengan apa? Dengan menulisnya. Contoh ya, misalnya tadi afrodul madrasah. Afrodul madrasah, anggota sekolah. Ya, kita sekarang ingat dan tahu artinya. Nanti setengah jam kemudian kita jalan-jalan, terus kita main, terus kita makan dan lain-lain. Bisa saja afrodul madrasiyah, afrodul madrasati itu tadi artinya apa ya? Hilang. Nah, biar tidak hilang kita tulis, kita menulisnya. Makanya Pak Zaini menganjurkan untuk menulisnya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum. Ana Hamdan, ana tilmidun. Ya. Assalamualaikum. Ya, berarti assalamualaikum. Ya, kalau mau diartikan assalamualaikum itu keselamatan untuk kalian semua. Ana Hamdanu. Ana itu saya. Hamdan ini nama orang. Ana Hamdan. Saya Hamdan. Ana tilmidun. Anak saya. Tilmidun siswa. Ya, atau santri. Saya santri. Ana Hamdan. Ana tilmid. Saya Hamdan. Saya santri. Nah, ini ya gambarnya ya. Ini si Hamdan lagi perkenalan di depan teman-temannya. Kemudian lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana Hamidah. Ana tilmidah. Ana tadi tahu artinya ya. Anak itu saya.
Saya. Ana Hamidah, saya Hamidah. Ana tilmidah, saya siswi ya, siswi atau santriwati. Sebenarnya murid-murid perempuan sih, tapi ya mudahnya kita menyebutnya siswi atau santriwati. Kalau di sekolah kita kan santri yang memanggilnya. Berarti kalau perempuan santriwati. Lanjut. Aduh. Hazihi as-sayyidah hasanah. Hazihi ini. As-sayyidah tuan. Hasanah, hasanah. Ya sebenarnya as-sayyidah itu panggilan kalau misalnya di bahasa Indonesia ya kan ada seseorang yang bernama Hasanah. Nah berarti sebagai penghormatan ya kita panggilnya Ibu Hasanah atau Mbak Hasanah seperti itu. Nah kalau di bahasa Arab biasanya penghormatannya dengan sayyidah. Tapi kalau sayyidah diartikan secara bahasa ya berarti tuan artinya. Hazihi sayyidah Hasanah. Ini tuan Hasanah. Atau kita ya penanya pena berarti ini Bu Fatimah seperti itu juga boleh. Hadhihi sayyidah Hasanah, ini tuan Hasanah. Terus hiya mudarrisah. Mudarrisah kemarin sudah tahu artinya ya. Hiya berarti dia. Dia mudarrisah itu guru perempuan atau ustazah. Lanjut, hiya tasrahud darsa lit talamid. Hiya dia. Tasrahu itu artinya menjelaskan. Ad-darsa pelajaran. Lit talamizi kepada murid-murid atau santri-santri. Hiya tasrahud darsa lit talamiz. Dia menjelaskan pelajaran kepada murid-murid seperti itu. Lanjut. Haza sayyidah Khalid. Haza tadi sudah artinya ya. Haza ini sayyidah tuan Khalid. Khalid. Ini tuan Khalid atau Pak Khalid. Hiya mudarris. Hiya mudarris. Dia guru. Tadi juga mudarrisah yang atas guru tapi perempuan. Kalau ini laki-laki. Huwa yashrahud darsa litalamid, sama ini ya. Huwa itu dia, yasrahu itu menjelaskan, ad-darsa pelajaran, litalamid kepada murid-murid. Dia menjelaskan pelajaran kepada murid-murid atau santri-santri. Kemudian lagi hadhihi sayyidah Ruqayyah. Hadhihi sayyidah Ruqayyah. Ini tuan Ruqayyah. Ruqayyah itu nama orang. Hiya muwazzafatun. Hiya berarti dia. Muwazzafatun berarti ya staf lah atau pegawai boleh. Muwazzafah ini perempuan berarti ya, staf perempuan atau pegawai perempuan. Hiya ta'malu fi kismil idarah. Hiya ta'malu fi kismil idarah. Hiya dia. Ta'malu ya bekerja. Kemudian fi di dalam. Fi itu dia, kemudian kismi itu bagian, al-idarah itu administrasi. Berarti fi di kismi bagian, al-idarah administrasi. Hiya ta'malu fi kismil idarah. Dia bekerja di bagian administrasi. Lanjut. Hadza as-sayyid Salim. Ini tuan Salim. Hadza sudah tadi ya. Kemudian huwa muwazzafah. Dia itu pegawai. Dia pegawai atau staf. Sama-sama yang di atas sama ini. Cuma bedanya hiya sama huwa. Huwa ya'malu, dia bekerja fi kismil idarah, di bagian administrasi. Nah,
Kemudian ini. Hadza Sayyid Hilman. Hadza ini. As-Sayyid Tuan Hilman. Ini Tuan Hilman. Huwa berarti dia. Mudirul madrasah. Dia kepala sekolah. Seperti itu. Kemudian ini lagi. Hadza Sayyid Jamal. Dia Tuan Jamal. Oh sorry. Hadza Sayyid Jamal berarti ini. Ini Tuan Jamal. Dia Haris au bawwabul madrasah. Huwa Haris au bawwabul madrasah. Dia penjaga atau satpam sekolah. Bawwab ya, kemarin sudah ya. Lanjut. Hadza Sayyid Ja'far. Ini Tuan Ja'far. Huwa ba'ingun fi maksofil madrasah. Huwa berarti dia, ba'ingun itu penjual, kemarin sudah, fi maksofil madrasah. Nah ini yang paling belum. Fi itu di, maksof itu kantin, al madrasah sekolah. Berarti dia penjual di kantin sekolah. Lanjut lagi, ini. Hadhihi as-sayyidah Jamilah. Ini Tuan Jamilah. Jamilah nama orang. Hiya ba'i'un fi maksofil, hiya ba'i'atun fi maksofil madrasah. Sama dengan atasnya ini ya. Dia berarti penjual, tapi di sini penjual perempuan. Kalau ini ba'i'un tadi penjual laki-laki. Penjual di kantin sekolah. Seperti itu. Nanggung 4 lagi. Nih. Hadza Sayyid Umar. Ini Tuan Umar. Huwa sa'ikun halifatil madrasah. Huwa berarti dia, sa'ikun itu supir, halifah itu bus, bis ya. Kemudian al madrasah sekolah. Berarti huwa sa'iku halifatil madrasah. Dia supir bis sekolah. Dia supir bis sekolah. Lanjut. Hadza Furqan. Ini Furqan. Huwa dia Roisul Fasli. Ketua kelas. Kemarin sudah. Lanjut. Hadza As-Sayyidah Ghufran. Ini Tuan Ghufran. Huwa khadimun fil madrasah. Huwa berarti dia, khadimun itu pembantu, fil madrasah di sekolah. Dia pembantu di sekolah. Pembantu laki-laki ya. Yang terakhir. Hadhihi as-sayyidah Salimah. Ini Tuan Salimah. Hiya khodimatun. Hiya berarti dia khodimatun, pembantu-pembantu perempuan. Fil madrasah di sekolah. Seperti itu. Jangan lupa tulis artinya. Intinya seperti ini. Pada pembahasan kali ini itu yang perlu digarisbawahi seperti ini. Sebentar Pak Zeni carikan halaman yang kosong buat nulis. Enggak ada ya? Di sini saja, Pak, di sini. Nah, misalnya gini ya. Yang pertama itu haza sama hazihi. Kedua kata ini memiliki arti yang sama. Haza itu artinya ini, hazihi juga artinya ini. Perbedaannya kalau haza ini diperuntukkan untuk yang laki-laki. Ini, nah terus setelahnya laki-laki. Kemudian kalau hazihi, ini perempuan. Contohnya, haza Ahmad. Atau haza Hufron. Ini Hufron, ini Ahmad. Nah kalau yang hazihi, ini untuk yang perempuan. Contohnya, hazihi Fatimah. Atau hazihi Halimah. Ini Fatimah atau ini Halimah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu tentang huwa dan hiya. Huwa sama hiya. Hiya sama huwa ya. Kalau huwa dan hiya itu artinya juga sama. Huwa itu artinya dia. Hiya juga artinya dia. Perbedaannya kalau huwa itu untuk laki-laki, kalau hiya itu untuk perempuan. Seperti itu ya. Contohnya huwa zaitun atau huwa furqan atau huwa hufron.
dia Zaid atau dia Furqan atau dia Hufron. Nah kalau hiya itu untuk perempuan, contohnya hiya tilmizah, nah itu siswi ya. Atau hiya hiya Zainab, dia Zainab atau dia Halimah atau hiya Fatimah, berarti dia Fatimah. Perbedaannya itu kalau huwa laki-laki, kalau hiya perempuan, sama satu lagi. Nah itu kan tadi ada siswa atau pegawai. Nah kalau siswa kan makanya tilmizun sama tilmiza. Ini yang membedakan cuma ini nih. Tamar butohnya. Nah kayak ini nih. Kalau mudaris sama mudarisah. Mudaris itu enggak ada tamar butohnya. Kalau mudarisah itu ada tamar butohnya. Itu menunjukkan perempuan. Contohnya lagi itu muwazzafah. Nah muwazzafah ada tamar butohnya itu juga perempuan. Padahal muwazzaf sama muwazzafah itu artinya sama-sama pegawai. Tapi kalau muwazzafah perempuan, kalau muwazzaf itu laki-laki. Seperti itu. Ya mungkin ini yang dapat Pak Zaini sampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.